Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama gue Dimas Okta di rumah Anda yang ruang tamunya diparkirkan Mio Karbu 2006. Nih kali ini kita nggak akan review mobil, kali ini kita akan review motor. Tepatnya ini sebuah skuter ya, sebuah skuter dengan mereknya Scomadi. Ini adalah Scomadi Turismo Tecnica 200i. Motor ini nggak murah, tapi dengan harganya yang mahal itu apa aja emang yang ditawarin dari pabrikan skuter asal Inggris ini. Yuk, stay terus di video ini. Ya, seperti yang gue bilang tadi ya, mungkin kalau di Indonesia lebih akrabnya tuh motor-motor skuter kayak gini disebutnya itu Vespa, padahal Vespa itu kan merek ya, ada Piaggio, ada Vespa, ada Lambretta. Nah, kalau ini modelnya itu sebenarnya lebih kepada Lambretta. Alasannya kenapa? Nah, nanti kita jelasin dulu. Jadi ini adalah Scomadi Turismo Tecnica 200i. Ini adalah varian Turismo ya dari Tecnica, karena dia ada yang Tecnica 200i, ada yang Turismo Tecnica 200i Adventure. Nah, kalau ini tuh versi yang paling kalemnya. Kalau yang Adventure tuh dia kayak SUV-nya skuter lah. Udah gitu suara knalpotnya juga berisik banget. Kalau yang ini dia knalpotnya sama, cuma dipasangin DB killer. Jadi suaranya emang kayak beat ngabers. Nah, untuk harganya sendiri, Scomadi Turismo Tecnica 200i ini panjang banget ya nyebutnya ya. TT 200i aja lah. Scomadi TT 200i ini dibanderol dengan harga 82 juta rupiah. Ya, emang itu harga yang nggak murah. Kalau Anda banding-bandingin sama Grand Villano atau Stylo, dapat 2 masih kembalian. Tapi ini tuh beda. Kebukti ya, pas gue bawa aja di jalan, orang tuh banyak yang liatin gitu. Soalnya ini motor itu gede banget. Jadi kelihatannya emang kecil, sadelnya kecil. Cuma sebenarnya dimensinya gede banget. Nah terus, kalau orang-orang yang... Nih, gue bawa ke beberapa keluarga gue juga ngeliat ya, kayak... Itu bilangnya, ini mirip banget sama Lambretta gitu. Bahkan... Mungkin kalau Lambretta yang baru ya, gue ngomong Lambretta kayak ini ya, kayak bencong itu kayak, cucu Lambretta. Karena Lambretta yang lama, itu dia kalau dibelokin ban ya, nih, dia tuh spakbornya dia nggak ikut belok gitu. Kalau yang baru-baru sekarang kan ikut belok juga, jadi banyak yang bilang, oh ini Lambretta banget nih. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya dia bukan doppelganger, bukan copycat juga, tapi memang pendirinya Scomadi itu adalah mantan karyawan dari Lambretta, makanya dia terinspirasi. Dari situ dia pakai ATM, bikinlah Scomadi. Dia orang Inggris bukan orang Itali. Well, dengan 82 juta ya, apa aja nih yang didapat ya dari bodyworks ya. Ini semua bodyworksnya besi, makanya kalau misalnya kita bandingin sama Vario, sama PCX, biasanya larinya kalah, diasepin doang gitu. Karena mereka kan bodinya plastik gitu ya, walaupun mesinnya lebih kecil. Nah, mesin motor ini itu pakai mesin 170 cc. Tapi kenapa namanya 200i? Jadi kalau kata Scomadinya sendiri, tenaganya setara dengan motor 200 cc. Tenaganya dia sendiri ada di 11,5 daya kuda dengan torsi 12,4 Nm. Memang motor 200 cc segitu ya tenaganya. Nah, soal desain ya, di sini dia emang ya sepertinya ya sebenarnya mirip-mirip aja sama skuter-skuter biasanya. Cuma di sini dia banyakkan clear-clearnya ya, tarikan garis yang detail gitu ya kayak di sini. Dia ini sebenarnya kayak kalau dilihat tuh kayak nggak simetris gitu. Ini sebenarnya simetris nih, ada segitiga di sini, dan ini lambang TT ya, bukan Audi TT ya. Ini Turismo Tecnica, di sini emblemnya juga, dan di sini yang keren nih, ini emblem Scomadinya nih. Kalau malam dia tuh ada illuminationnya gitu. Jadi kalau Anda mau pamer malam-malam kelihatan Scomadi nih motor mahal, bisa tuh. Nah kemudian di bawah sini juga nih, ke bawah sini dia ya ada semacam grill gitu ya, ada aksesorisnya. Tapi dia di sini emang nggak ada tempat buat plat nomor karena emang desainnya kayak gitu. Ini kalau dipasangin plat nomor di mana coba? Bingung kan? Kalau di sini dia akan ngerusak estetika desainnya gitu. Nah, terus lampunya di sini ada topi lampunya. Dia pakai semacam DRL gitu yang udah LED. Cuma mungkin ini nggak tahu ya mempertahankan klasiknya atau gimana. Dia headlampnya itu masih pakai halogen. Padahal semuanya udah LED ya. Termasuk lampu sennya juga nih udah LED nih yang kecil ini. Ini lampu sennya bagus loh desainnya. Minimalis, nggak ngerusak bentuk dari si bodinya itu. Jadi kelihatannya tuh dari depan tuh keren gitu. Dan kelihatan tetap minimalis, kecil padahal motornya gede. Terus ke bawah ya, dia remnya udah pakai cakram dan suspensi di depannya ada 2 nih,
suspensinya nih, ini biasanya di upgrade pakai Öhlins nih kalau orang-orang yang hobi nih. Solihin misalnya. Nah, kemudian bannya dia pakai Michelin Power Pure, ukurannya 12 inci dengan ban 110/70 untuk di bagian depan. Lanjut ke samping nih ya. Nah, di sampingnya dia decknya tuh ini ya, dia tuh decknya rata banget. Jadi di sini buat kaki, tapi dia nggak ada hooknya sama sekali nih di decknya nih. Jadi kalau bawa barang buat gantung-gantungin dia agak susah dia. Terus di sini ya standar skuter pada biasanya ya. Cuma dia di bawahnya ini tuh kosong banget nih. Dia nggak ada apa-apa. Jadi punya ground clearance yang cukup tinggi. Ya make sense sih, karena mengingat dia juga punya yang varian adventure yang bahkan di lebih tinggiin lagi posisinya. Jadi ini bisa masukin ya aman lah kalau buat jalanan-jalanan Indonesia mah. Nah, terus di sini biasa ya ini tutupnya, tutup mesinnya. Ini mesinnya gede loh sebenarnya. Kalau misalnya dipakai perjalanan jauh, kerasa anget nih di sini nih. Ketika kita duduk ya. Nah, kerasa gedenya tuh pas kita udah duduk ya. Dia joknya kecil kelihatannya, motornya juga kelihatan pendek, tapi begitu duduk, tinggi gua aja yang 175 cm, ini jinjit dua-duanya kakinya. Kalau nggak mau jinjit ya sebelah di sini. Biasalah. Ini kalau ngeceng di Sentul nih, gini nih biasanya nih, atau di BKT nih, gini. Anjay ya. Ini gede, jadi bodinya tuh gede. Gede, panjang. Bahkan bisa sama Fiction tuh lebih panjang ini loh. Apa? Oh, ini. Oh, ya. Oke. Nah, terus kemudian di sini dia pakai masih ya kunci biasa, cuma ini kayaknya ada immobilizer-nya sih di dalamnya. Nggak mungkin lah motor mahal nggak pakai immobilizer gitu ya. Kuncinya masih biasa. Terus di sini dia ada soket. Ini ya, soket charger ya. Uniknya ini motor mempertahankan klasiknya dengan lampu halogen, tapi ada USB-C di sini nih. Jadi nggak klasik-klasik amat gitu. Kenapa nggak dua-duanya USB aja tuh lebih praktis lah. Nah, kemudian nggak bisa cabut. Nah, ini ada ini ya detail logo Skomadi, ini tempelan doang sebenarnya. Dan di sini dia juga tempelan nih untuk bagasinya ada logo Inggris ya, Inggris banget. This one Indonesia, no England, no USA. Ya, ini buka sini ya. Ini tidak disponsori Le Minerale, cuma kalau Le Minerale mau masuk silahkan ya. Nah, kita sih menerima saja ya. Tolonglah masuk lah gitu. Nah, di sini bagasinya ya segede gini aja ya. Ini ada ya, ini ada plat nomor 1 lagi, terus ada toolkit sebenarnya di sini cuma lagi dikeluarin. Jadi ya bagasinya cuma segini aja lah. Muat naruh barang sedikit sama biasalah sarung tangan, buff gitu kan buat riding jauh harus tetap ada ya. Kalau enggak kena matahari Jakarta. Nah, sebenarnya dia joknya ini, saddle ini kecil nih. Kalau buat berdua, drivernya harus agak kedepanan gitu ya. Karena dia ada bracket di belakang. Ini sebenarnya ini buat naruh box atau buat naruh apa. Jadi nggak perlu beli bracket lagi kalau mau beli box buat namanya juga turismo kalau buat touring gitu ya. Nah, terus ini bisa dibukanya lewat tombol sini, nggak perlu kunci. Tapi nggak ada apa-apa. Cuma ada tangki bensin doang. Dan yang lucu adalah di sini tulisannya gasohol. Gasohol. Ini gasohol bahasa mana? Ada yang tahu nggak? Coba pakai Google Translate, coba translate gasohol. Maksudnya ini kan motor Inggris ya, harusnya gasoline gitu kalau mau motor Inggris gitu. Ini gasohol. Jadi kita coba yuk ridingnya kayak gimana. Ya, jadi kita ini sekarang udah riding bareng si Skomadi Tecnica Turismo 200i. Ini kita di kawasan GBK ya. Well, sebenarnya gitu kan sebenarnya udah atau cukup jauh juga tuh udah berapa kali, 2 kali ya. Karena emang skuter juga memang tujuannya kan buat di perkotaan gitu, buat cruising di dalam kota, buat ngeceng di dalam kota. Ini enak banget, asal jangan dibawa ke Citerep ya. Jalannya hancur. Citerep, Gunung Putri ya kan. Itu jalanan-jalanan musuh dari motor ini ya. Karena bikin pantat sakit. Jadi ini buat di kota aja, buat. Tapi kayaknya kalau orang beli motor ini nggak buat kerja juga sih ya. Ya emang buat seneng-seneng aja nih, buat Sunday morning ride ya kan, buat minggu. Ada yang main burung dara bro. Siapa nih bocah kampung sini? Jadi buat have fun aja lah, buat have fun di weekend, buat jalan-jalan bareng pacar. Kalau pacarnya mau ya, karena kan pacar sekarang kan cewek-cewek sekarang kan naik Avanza aja nggak mau ya kan. Mungkin naik motor ini, karena orang yang beli motor ini pasti mobilnya bukan Avanza lagi, pasti udah lebih dari itu ya, minimal CR-V. 82 juta bro, tetap kepanasan, tetap kehujanan. Coba kalau orang hobi ya, namanya orang hobi
mungkin bosen sama Vespa sama Piaggio, ya pakai ini oke banget lah sebenarnya. Terus karakter mesinnya, ini dia tuh mesinnya yang lumayan gede ya, 170 cc. Tarikannya tuh ada sebenarnya untuk bodi yang seberat ini dan segambot ini ya, ini besi semua bodinya. Tapi bensinnya dia tuh minimal pakai RON 95 dari pabrikannya. Ya di sebelah ini di depan kita ada Aerox ya. Kalau diadu sama Aerox motor ini jauh kalah dong speednya dong. Ya kan? Karena memang motor ini untuk santai aja, untuk cruising jalan 40, 60, nikmatin suasana kota. Kalau kotanya kayak lebaran kemarin sih sepi ya, kalau katanya rame sih nggak nikmat ya. Tapi asik lah motor ini di bawahnya tuh. Ya kalau udah bisa beli motor 82 juta sih, kayaknya orang udah nggak mikirin duit ya. Udah enak aja nih bawahnya gitu. Dan yang pasti gue tiap jalan nih kalau misalnya lagi macet, lagi berhenti atau di mana gitu, orang tuh pada ngeliatin. Karena kan biasanya ya yang skutik-skutik yang kayak gini itu, karena kan biasanya skuter-skuter yang kayak gini ya kita nyebutnya bisa Vespa kan. Vespa tuh merek sebenarnya. Yang fastmat lah biasanya disebutnya fastmat gini kan biasanya yang mungkin yang harganya 50 jutaan ke bawah dan punya dimensi yang cukup kecil juga gitu. Tapi ini tuh dimensinya gede banget, gambot, warnanya juga lucu banget lagi, warna biru telur asin berbes ya kan. Jadi orang tuh pada ngeliatin, bentuknya lucu, desainnya gede. Ya kalau boncengan agak ke depan gini aja sih paling ya, karena joknya dia kecil banget. Dan kayaknya sih kayaknya yang beli motor ini juga nggak akan jauh kilometernya gitu, pasti jadi motor kolektor juga sih, karena emang motornya langka gitu. Kemarin aja bahkan kita ada acara juga kan, acara brand lain gitu ya, teman-teman wartawan tuh pada bingung nih motor apa nih, pada nggak bisa tahu gitu. Biasanya kan kalau nama kita wartawan otomotif kan pasti udah wah ini udah di luar kepala lah gitu. Nah tapi ini tuh unik gitu, orang nggak banyak yang tahu. Mungkin hanya pembeli-pembelinya aja yang tahu, makanya pasarnya niche banget. Sudah financial freedom sih, punya motor buat seneng-seneng ya, buat jalan-jalan Sabtu pagi ke Indomaret, ke Alfamart bareng anak sih. Motor ini lucu sih, oke banget ini, enak motornya. Tapi jangan sering-sering dipakai perjalanan jauh lah, karena itu suspensinya keras. Apalagi gue sekarang kan outfitnya nih udah cocok skena banget kan, skena Vespa kan, pakai hoodie, terus pakai sneakers, pakai ya sarung tangan buff segala macam gitu ya. Kalau biasanya hoodie-nya yang oversize gitu, terus turun tuh bawa tote bag gitu, nah itu udah cocok banget tuh, anak skena banget dah pakai motor ini. Ganteng lu di tongkrongan, kedak down juga nggak malu-maluin pakai ini mah. Lu kedak down boy ini ya masih bisa, bungkus-bungkus mah masih bisa lah. Ini motor lucu soalnya, cewek juga pasti suka diajak pakai ini. Asal helmnya jangan bau sangit aja ya kan, pastiin helmnya wangi bagus. Karena suspensinya keras, dia handlingnya tuh enak ya. Karena karakternya ya mirip-mirip lah sama Fastmat pada umumnya gitu ya, skutik pada umumnya. Dia direct gitu karena bannya kecil, bodinya gambot, jadi dibelok-belokin itu gampang karena lebih berat bodinya daripada bannya. Cuma emang harus hati-hati juga. Kalau yang biasa bawa motor-motor ya nggak biasa bawa skutik gitu ya, bawa ini tuh gampang banget digerakinnya gitu. Beda banget sama motor naked or sport bike ya yang biasa gue naikin gitu. Tapi kalau buat nyelip-nyelip dalam kota, wah ini oke banget buat zigzag-zigzag dalam kota gitu ya. Tapi kan nggak boleh zigzag dalam kota ya, jangan seperti Tesium. Zigzag Tesium ini enak nih gitu. Dan gue juga sempat sekali ya ada jalan hancur lupa ngerem. Itu kayaknya kalau motor biasa mungkin udah jatuh, cuma motor ini karena suspensinya stabil jadi aman-aman aja, enak lah. Ya pokoknya motor ini kalau buat asik-asik sih enak, tapi kalau buat pembelian rasional ya dipikirin lagi lah, 82 juta ya. Ya begitu aja. Mana enggak di belakang rasanya jadi capek-capekan kita ya. Dim, ini seru banget sih Dim. Motor yang skuter mirip banget sama Lambretta, tapi dari Inggris ya. Dari Inggris. Oke, impresi gue di belakang ini joknya kurang panjang sih Dim. Gue nempel banget sama lo. Gila, ini rapet banget. Padahal tinggi gue juga sama lo mirip-mirip ya. Gue lebih tinggi dikit. Tapi kita kayak rapet banget aja nih. Pacaran enak. Pacaran enak, nempel banget nih kalau belakangnya cewek ya. Iya. Dia nempel-nempel. Mau dijemput pakai Vespa. Wah, kan justru mau dong. Mau ya. Vespa kalau motor, kan. Skuter kayak gini. Berapa Pak? Ya, nah
So far impresi gue, dia untungnya ada footstep yang bisa di retractable ya dari dalam. Dari dalam, jadi lumayan ngebantu kalau misalnya karena dia tatakan aslinya dari spakboardnya itu kurang gede, Dim. Ya. Jadi kalau gua di dalam sini, ini lumayan nih ngebantu nih kaki gua. Jadi bisa nggak terlalu rapat gini lah sama lo. Kalau gua spakboard kan rapat banget nih. Ya. Nah ini gue begini nih agak lumayan bisa gitu. Nah tapi paling jadi ini aja lah karena kursinya maju banget nih. Bagian belakang gua nih, katanya cuma setengah doang nih yang duduk. Oh iya. Iya nih itu juga suruh lu majuan kan. Caranya ngambang gitu. Iya agak ngambang bagian belakangnya. Jadi ya memang fokusnya buat riding sendiri sih kayaknya ya. Tapi surprisingly banting suspensi ada. Keras cuma nggak mental-mental. Nggak mental-mental, jadi nggak ngayun. Tadi habis barusan lewatin apa kayak gundukan gitu di daerah GBK. Pas kali ya, mungkin kalau sendiri waktu itu kan nyobain sendiri itu agak keras. Kalau sendiri keras. Keras, tapi begitu dibikin berdua nih jadi pas. Jadi mungkin suspensinya cocok buat berdua, tapi joknya kurang panjang. Ya, coba lu cornering dikit nih. Pelan aja dikit, hati, woi. Ya. Masih oke ya? Masih bisa cornering banget. Handlingnya gimana menurut lo? Handlingnya ya standarnya Skutik pada biasanya sih, dia direct, cuma kan karena dia berat ya, Ya. bodinya, jadi lu mesti nahan bodinya juga sih. Oh. Bisa tidak sama kalau yang kayak Honda, kayak Yamaha gitu, dia kan dia Motor-motor gampang skutik Jepang gitu memang lebih controllable gitu ya. bisa, karena emang ini yang lebih susah dari motor ini selain handlingnya Pak, yang duitnya ya Mas. Sama jualannya. Ya. Oke. Oke, jadi Jadi kira-kira seberapa jauh lah kalau misalnya kita bisa berdua gitu? apa? Berapa jauh kira-kira kita bisa riding berdua gini? Kalau berdua sih kayaknya short to medium range lah ya. Kalau sampai Bandung, Jakarta Bandung kayaknya gue sih nggak betah sih ini. Sakit banget lama-lama. Ujung pinggul gue sih sakit sih lama-lama. makin lah ya. Ya ini karena ini lihat. Kalau mungkin kalau dari kamera belakang bisa kelihatan bagian belakang gue agak sedikit overlap ya. Jadi ya lebih baiknya nih riding sendiri dibanding riding berdua. Ya, jadi begitulah review dari Scomadi Turismo Tecnica 200i ini. Well, dengan harga 82 juta sebenarnya kalau mau ngomongin value for money, ya pilihannya tuh banyak banget sih beli motor 82 juta ya. Ada Piaggio, Lambretta itu sendiri, terus juga Vespa, banyak banget pilihannya gitu. Bahkan yang harganya di bawah ini. Apalagi kalau misalnya mau motor Jepang, mungkin harga segini tuh bisa dapat yang cc-nya di atasnya. Cuma balik lagi, beli Scomadi itu bukan masalah rasionalitas, tapi masalah emosional. Ya seperti itu tadi, gua aja make banyak banget orang yang ngeliatin. Padahal kalau orang yang mungkin yang nggak ngerti-ngerti banget kayak ya udah ini Vespa biasa gitu, skuter biasa kayak orang awam kan nyebutnya Vespa ya gitu. Tapi ya itulah kerennya sebuah brand yang niche kayak gini. Kalau kalian pengen jadi pusat perhatian, mungkin motor ini cocok buat kalian. Tapi menurut kalian gimana? Cocok nggak dengan harga 82 juta di Indonesia dapat motor skuter seperti Scomadi Turismo Tecnica 200 ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga ya main-main ke Instagram kita di cvt.indonesia dan juga ke TikTok kita CVT Indonesia dan juga di website kita kalau mau baca berita dan juga beli mobil ya, kita baru bisa beli mobil ya. Mau beli mobil juga bisa di website kita ya di cvtindonesia.co.id. Kalau gitu gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.